konsep bagaimana menjadi orang yang berkah di dalam pekerjaannya. Saya sampaikan dawuhnya Syekhina wa Murabbirukina Mbah Maimun. Tidak ada satu tetes pun air yang turun ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Demikian pula hari ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang terkasih sehingga terpilih untuk mengikuti pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sakit disehatkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat segera dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Bapak Ibu, tugas kita bukanlah berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Banyak orang yang stres, kenapa? Karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Padahal Allah mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, bukan mewajibkan kita untuk sukses. Maka saya sering bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kewajiban manusia itu berproses, bukan untuk berhasil. Sama dengan ibu-ibu di sini, kewajibanmu itu duduk pengajian dengan nyaman, cangkemmu menengok. Yang namanya pengajian itu yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian tapi percakapan. Yang namanya khutbah itu satu arah. Kalau dua arah namanya bukan khutbah tapi wong tukaran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fokus kepada proses. Termasuk sebenarnya badan saya masih cukup lemah karena saya 10 hari ini sakit. Tetapi saya ingat betul, tugas saya itu tidak merana dengan rasa sakit yang saya terima, tetapi bagaimana terus berusaha untuk terus menebar manfaat. Karena tugas manusia itu apa? Mendapatkan titipan dari Allah untuk menebar manfaat sesuai dengan yang dimilikinya. Dan malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari organisasi Kopel apa mau? Lapoli. Saya itu kalau di Purworejo sering banyak yang error, kayak kemarin minum dawet juga salah. Dawet ireng jembatan butuh. Sudah tahu kayak gitu masih disuruh nyingkat jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Kita mendapatkan manfaat dari pelaku hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggelar pengajian. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lumayan singkat, beliau menyampaikan dengan sangat indah bagaimana kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takti anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Maka kenapa saya sakit, saya tetap ngaji, karena saya ingin berbagi manfaat. Saya membayangkan panitia Kopelaku mendapatkan jadwal dari saya saja sudah susah. Kalau seandainya H-1 atau H-2 saya memberi kabar saya nggak bisa datang gara-gara sakit, kira-kira panitia misuh-misuh apa enggak? Kira-kira panitia ini misuhi aku apa orang? Dasar Miftah bajingan. Dan saya paling takut kalau mendapatkan doa dari orang-orang kecil. Kenapa?
karena rakyat itu doanya mustajab. Maka para caleg, para pemimpin, hati-hati, jangan mempermainkan suara rakyat. Setuju? Minta dukungan, mengemis-ngemis untuk dipilih, begitu mendapatkan dukungan, korupsi. Maka saya angkat topi untuk teman-teman pedagang di Kopelaku. Lebih baik mas, tanganmu kotor tapi hasilnya bersih, daripada banyak pejabat tangannya bersih, pendapatannya kotor. Khusus mbaknya yang teriak masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Ahabul amali ilallahi anfa'uhum linnas. Jadilah yang bermanfaat sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang manfaat. Ada satu hadis yang sebenarnya merupakan tantangan bagi para pedagang. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebuah tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, sementara tempat yang paling dibenci Allah adalah aswaquha atau pasarnya. Ketika kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya, li'annaha buyutut ta'ah, karena di dalam masjid itu adalah merupakan tempat kebaikan dan taat. Maka jarang orang bermaksiat awalnya dari masjid. Walaupun sekarang banyak kejadian di TikTok, orang ihik-ihik menggunakan kamar mandi masjid. Katanya masuk kamar mandi, begitu dibuka isinya 2 orang, satu sarung kakinya 4. Sapi matamu, sapi sarung. Tapi mayoritas orang di dalam masjid adanya adalah taat, adanya adalah baik. Kenapa? Karena masjid itu la masjidun usisa ala taqwa, karena masjid itu dibangun atas nama takwa. Kemudian ketika ditanya kenapa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya, jawabannya sederhana, karena di situ banyak tempat kemunafikan. Karena pasar biasanya digunakan untuk kemaksiatan. Artinya apa? Anda pedagang jangan kecil hati. Justru ini tantangan untuk menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang tidak bohong, yang tidak Tony Boster waton mulindo bose banter, pedagang yang tidak becak tanpa pir waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek waton jeplak orang nganggo utek, gajah diblangkoni ora sedeng. Ini tantangan. Bisa nggak kamu jadi pedagang yang jujur? Seolah-olah kita disindir. Kenapa? Karena kemaksiatan yang ada di pasar itu berangkat dari pedagang yang tidak jujur. Barang yang sebenarnya buruk dipoles menjadi baik, dijual dengan harga yang mahal. Saya mohon maaf, sering banget ketipu sama penjual buah. Beli parcel dari luar kelihatannya mulus, dibungkus dengan plastik yang bersinar. Begitu dibuka, ternyata buahnya sisa codot. Dan juga mbak-mbak hati-hati, jangan hanya percantik wajahmu, tapi percantiklah hatimu. Karena banyak hari ini perempuan yang wajahnya cantik, tapi hatinya kayak garangan. Sama kayak tadi filosofi buah parcel. Penampilannya bagus tapi isinya mengerikan. Penampilannya malaikat tapi ya isi hatinya kayak setan. Bu, makanya saya sering bilang apa? Cantik mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Kamu juga sama kalau cari istri. Carilah yang berilmu, tidak hanya sekedar bergincu. Mohon rene wong wedok saiki kabeh palsu.
Ayo, mau hitung-hitungan? Coba dilihat ibu yang di sana. Subhanallah, alisnya kaya galengan. Asli 100% palsu. Bu, yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Soal penampilan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Makanya Ikatan Dokter Indonesia mencatat yang paling banyak mendapatkan penyakit gula, diabetes adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Tapi kalau laki-laki rata-rata penyakitnya adalah kencing manis. Maksudnya apa? Setiap lihat yang manis pengen kencing. Aku ya rokok. Aku sebenarnya curiga kopinya ini. Kopi yuk dandang yuk. Kopi dandang ini ceritanya kebiru. Ngapusi ya bu ya. Kopi kok isinya dandang. Seger matamu sangit goblok. Sumpah lagi kopinya enak ini sumpah. Orang bersyukur matamu, kok orang bersyukur itu kan enak ini. Asrap. Ketoknya sing gawe wedang ini mati rasa. Maka disinilah kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, pedagang itu profesi mulia, jangan salah. Buktinya apa? Kanjeng Nabi pedagang, betul? Bahkan disebutkan 9 dari 10 rezeki itu berasal dari perdagangan. Kalau rezeki itu katakanlah 10, 9 diantaranya itu bisa didapatkan dari perdagangan. Ini artinya apa? Bahwa pedagang ini profesi yang mulia. Yang merusak kemuliaan dari berdagang itu ya kita sendiri dengan menjadi pedagang yang tidak jujur. Padahal mohon maaf, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Semuanya ada konsekuensinya. Saya mau kasih contoh nih supaya jenengan jadi pedagang yang jujur, termasuk bakul kelapa. Saya itu kan orang yang mempopulerkan degan itu naik panggung. Loh, serius, karena dulu itu kalau kiai naik panggung isinya mohon maaf soft drink semua. Masih ingat kiai dari Purworejo, Pak Kiai Basir. Pak Kiai Basir itu sebenarnya minumnya apa Pak? Sprite. Padahal itu gulanya luar biasa. Pengajian almarhum Pak Kiai Basir itu isinya Sprite, Coca-Cola, Fanta. Padahal soft drink itu tidak baik untuk kesehatan. Lebih bagus soft tech. Apalagi isinya. Rada ada. Makanya kemudian kenapa saya mempopulerkan degan, karena degan itu untuk detox, terutama Anda para perokok. Saya tidak merokok, saya minum degan. Ini ya saya sampaikan karena di depan Kopelaku, pedagang pasar kelapa, pedagang kelapa. Ini bagus Pak. Jadi tolonglah Anda itu menjaga kesehatan kiai, jangan dikasih soft drink. Saya itu kenapa kalau pengajian nggak pernah mau transit Pak. Kebetulan saya rajin puasa, hari ini saya puasa walaupun saya sakit. Karena saya mikir begini juga, kiai kalau ngaji sehari 4-5 kali sehari. Semua panitia nawari makan, padahal makanannya semua enak. Makanya kenapa kiai itu rata-rata penyakitnya gula Mas. Beneran. Karena rata-rata kebanyakan makan. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Makanya jadi lemu kayak awakmu ini. Ini lah kamu dianggap lemu, santai baik, santai lah. Kalau kamu dibeli dasar kamu gemuk, kamu jawab sorry saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan ati. Menghibur yang gemuk sih. Di banser lemu nih ya Allah. Salah obokong kabeh ini. Ini kalau yang baretnya merah ini apa? Kokam. Ini loh keren, banser, kokam, pengajian jadi satu. Tepuk tangan untuk Kutoarjo.
sama PS1. Udah lah, kita itu boleh punya organisasi tapi nggak usah gelut lah. Kadang-kadang PSHT pagar nusa gelut, sesama PSHT gelut. Pendekar itu mohon maaf, Anda itu latihan silat bukan untuk gelut, tapi hanya untuk membela diri dan menjaga kebenaran, betul? Nggak usah tarung-tarungan. Saya kemarin di Madiun pulang dari hotel, ya Allah, perang sesama perguruan. Karena orang masuk surga itu bukan dari banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi walaupun saya sakit, saya paksakan berangkat. Siapa tahu dapat rahmatnya Allah, kan keren. Kalau pengajian kayak gini, tahu-tahu Israel datang, kan langsung diumumkan di masjid-masjid Purworejo, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang ketua pengajian Popelaki. Ini ketua ini. Mana ketua ini? Ini baik aku. Ketua Pak Andri. Nanti kalau kamu sembunyi pertanggungjawaban amplop itu tidak jelas. Itu lanang mau wedok lagi. Wedok. Baru kamu kayak lanang kan ini. Ini berarti kan. Ya Allah, rupane. Ini jam itu. Ini salah obong kabeh terkait itu ya. Ini namanya Mbak Zindan. Erni Syah. Erni yang lain tidak sah. Silakan duduk di sini Mbak Erni. Dan Mbak Erni sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktinya rambutnya putih semua. Ya kamu duduk di sini. Siapa tahu nanti bojomu ketularan ganteng. Tapi yo kuwi kalau nggak sambayang aku. Oh sampai bojo toh? Oh kamu janda, cie. Janda tahun berapa Bu Erni? 2000 berapa? 98 udah janda. Wah wes rapat meneh. Gas matamu bang. Wah aku rabi karo Erni ya aku iso modar dhisik. Karena aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu keluar sama kamu. Saya mau tanya Mbak Erni, yang buka degan tadi siapa? Jangan-jangan Mbak Erni sendiri ya? Bentuknya gitu ya Allah. Dan raku waktu nyawa. Cike-cike matamu Allah cike. Pak Kiai ini juga cerita mati, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, beberapa saat kemudian ada santrinya yang bermimpi. Ngomong-ngomong soal mimpi Bapak Ibu, mimpi itu jangan terlalu dipercaya tapi juga jangan disepelekan. Karena memang ada mimpi yang sebenarnya menjadi hidayah dan petunjuk. Contoh, mimpinya Habib Mundir Al-Musawwa Almarhum. Beliau pernah bermimpi mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Habib Mundir mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya rindu denganmu, saya pengen bersamamu. Saat itu usia Habib Mundir 36 tahun. Nabi Muhammad mengatakan kepada Habib Mundir, wahai Mundir, kamu belum bersamaku saat ini, tapi kamu akan bersamaku besok sebelum usiamu 40 tahun. Dan ternyata benar mimpinya Habib Mundir, beliau meninggal dunia sebelum usia 40 tahun, membersamai orang yang paling dicintainya, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan catatannya adalah kalau Anda mimpi ketemu dengan Nabi, wallah itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mbak Erni, bisa jadi mak lampir. Jadi kalau mimpi buruk itu ada caranya Bu. Anda tahu kalau kita dikasih oleh Allah mimpi buruk, begitu bangun kita diminta istighfar, astagfirullah, kemudian tengok ke kiri ludah kecil, untuk mengusir setan. Tapi ingat ludah kecil, astagfirullah, awakmu lah orang, aku terkenyut, itu kan salah. Bangun istighfar, astagfirullah, kemudian tengok kiri meludah, jangan mentang-mentang lagi marah sama suaminya, astagfirullah, salah. Kata Mbak Erni, untung saya janda. Nah, setelah Kiai ini meninggal dunia,
ada santri yang bermimpi ketemu kiainya yang meninggal. Di dalam mimpi itu sang santri bertemu dengan Pak Kiai. Pak Kiainya menangis dengan keadaan yang sangat bersedih. Kemudian sang santri bertanya di dalam mimpi itu kepada baginda Nabi, kepada gurunya, "Wahai guru, kenapa Anda menangis?" Semua orang mengatakan Anda baik. Kenapa? Karena Pak Kiai ini amalnya banyak, sholatnya banyak, ibadahnya banyak, pengajiannya banyak, santrinya banyak, istrinya. Kalau saya tetap satu, tambah menembahmu. Enggak, saya setia. Karena saya selalu menjaga perasaan seorang wanita. Karena bagi saya perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Apakah kamu mau beribadah bersama Mbak Erni? Iya. Tak gila ini Mbak. Codot-codot itu ya Mbak lumayan. Mbak Erni juga bakal kelompok. Ya sama. Pantesan dasnya kayak kelompok. Saya mungkin selama pengajian inilah panitia pengajian yang paling gaul sedunia. Oh, keren Mbak Erni, ya Allah, salah akan kabeh Kemudian sang santri bertanya, "Kenapa Pak Kiai kok merasa bersedih?" Kiai menjawab, "Iya, saya bersedih. Kenapa? Karena sepanjang saya pengajian di Kutoarjo tidak ada kipas anginnya." Karena aku sumuk. Mosok bakul kipas ora duwe Lah ning kono ya ora rasa ning aku. Malah tunggu dene. Kere. Tolong, kokam banget tolong. Aku panas. Itu duduk pakai lemek gak Bu? Oh enggak. Yang nggak pakai lemek saya doakan semoga pulang pengajian little body sini tidak keleban wedi. Dirubung semut ngolah dirubung semut cetok ngomong nguyuh ora cewek ngolah pesing dirubung semut ora sih mau cewek ini. Nah ibu bapak rahimakumullah, saya bersedih kata Pak Kiai di dalam mimpi sang santri ini. Kenapa? Karena ternyata amalku yang banyak belum diterima oleh Allah. Kemudian sang santri bertanya, apa penyebab amal Pak Kiai tidak diterima oleh Allah? Dijawab oleh Pak Kiai, "Nah, aku dulu pernah diundang pengajian, dikasih makan, dikasih minum, pulang gigiku selilitan. Di tengah jalan saya menemukan rumah yang ada pagar di depannya dari kayu. Tanpa minta izin kepada yang punya rumah, saya mengambil secuil kayu dari pagar itu untuk membersihkan gigi saya. Ternyata Pak Bu, yang punya rumah tidak ikhlas." Acara selanjutnya gotong kipas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah. Sampai aku masuk angin, ini tak santet loh. Mau ada, begitu cedak. Kan aku jadi kaget. Nah ibu bapak yang saya muliakan, akhirnya Pak Kiainya cerita, saya punya satu kesalahan.
mengambil satu cuil kayu dari pagar rumah itu dan saya tidak minta izin kepada yang punya rumah. Gara-gara itu nak, amalku gantung tidak diterima oleh Allah. Kemudian apa yang terjadi? Sang santri matur, apa yang harus saya lakukan wahai kiai? Tolong mintakan maaf aku kepada yang punya rumah yang ada pagarnya. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Begitu santri ini bangun, dia nangis. Kenapa dia nangis? Apakah karena takut Pak Kiainya gara-gara amalnya tidak diterima oleh Allah? Enggak. Santrinya hanya mikir, Pak Kiai yang amalnya sebanyak, ibadahnya banyak, hanya gara-gara kayu secuil amalnya tidak diterima oleh Allah. Lebih bapakku ning Kalimantan gaweane maling kayu. Kita itu sering loh Pak, menyepelekan perkara kecil itu sering banget. Contoh dah, ini saya tidak hanya mengkritik penjual buahnya, yang beli buah juga kadang-kadang kurang ajar. Masuk ke kios buah, beli jeruk yang diicipi kelengkeng. Ini kalau penjualnya tidak ikhlas, hati-hati. Pernah seperti itu Bu? Sering? Sering? Kita beli kacang godok. Begitu beli kacang godok, tanpa izin kepada pembelinya, kita icip-icip kacangnya. Ini kalau yang penjual tidak ikhlas, hati-hati. Bakul juga seperti itu. Ada orang belanja, habis 9.500, dibayar 10.000, uang kembaliannya seharusnya 500, tanpa minta izin kepada pembelinya kita ganti dengan permen. Pernah seperti itu Pak mengalami? Itu kalau yang jual, mohon maaf, yang beli tidak ikhlas, itu tidak sah akadnya. Kita sering menyepelekan perkara-perkara kecil seperti itu. Ya kalau kamu ada kembalian 500 diganti permen, besok ganti kamu beli kurang 500 dikasih permen, imbang. Artinya apa? Disinilah kemudian kita dituntut untuk menjadi pribadi yang hati-hati, sehingga kita tidak menyepelekan amal kita. Yang tadi saya bilang, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, karena semuanya akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun akan kebaikan akan ada balasannya, demikian juga sekecil apapun keburukan pasti ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka malam hari ini saya ingin ngaji tentang bagaimana kita mencari rizki yang berkah sehingga bisa baik untuk anak dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Karena di sini ada kokam, ada banser, saya bikin sholawat persatuan. Saya bisa nggak minta banser satu, kokam satu di sini? Ya, tepuk tangan untuk banser dan kokam. Ini Mas banser satu, kokam satu. Ini kan keren, sini kokamnya di sini, bansernya di sini, kokamnya di sini. Nah, bansernya pacaran sama Erni ya. Terus kokamnya kecil, berarti ya Allah. Ini kan keren itu aku, keren. Kita kayak sholawat. Namanya ini jenenge siapa? Mas kokam ini? Eko Supriyanto. Ini siapa ini? Kasiman, orang-orang jangan Kasiman. Nah, bisa tak ganti jeneng lah. Sukarlan, Sulekat Mendalan. Nah, saya seneng karo banser karo kan tak kayak duit. Dia asisten ajudan pun. Tak kayak duit. Oh, ajudan pun di. Malam minggu itu kita ajudan ini. Oh malah pipis saja. Rasa siapa? Ini hati-hati, juga itu kok kasus ini. Oh PSAT mana? Ya PSAT mana sini? Mana PSAT? Mana Pak Ganusa sekalian ra? Kayak PSAT ini. Kita ini kenaikan PSAT, anggotanya dengan menyanyikan lagu. Ya Allah, orang yang mau mati ngawur wae. Ini PSAT. Ini
Sambil ini mas seperti mas PS1 apa gini karo mas ini wis tak duit apa ya dulu kalau pendekar duit ini sangune tongkat pendekar saya ini HP gemes pendekar senjatanya HP soalnya dikeroyok telepon kancane ya just pinter info sing sacet masih langsung kanan jawab cuaks pokoknya sesuk kokam PSAT banser pengajian karo aku ning alam kubur kowe mesti takoni karo malaikat kowe kokam kowe PSAT kowe banser man rabbuka sapa pangeranmu jawaban kamu nyanyi langsung gebuk cangkemmu karo malaikat gitu masing-masing gitu karo kanca-kancane ya mangan ya masing-masing tak kasih 500.000 rupiah besar siji loro telu papat lima asima loro telu papat lima kokam senatur ya kalau banser le gelut-gelutan ini PS1 dulu-dulu kuwi satuan setia hati terlatih kok enggak duit ya nah Pak Simen namanya pendekar Muhammad Zain itu artinya perhiasan korbannya masalah gitu Pak Zain mangan serukeh ngomong meneh wah didondong kok wae duwe Jan wes tunggu I love you PS1 soalnya aku begini tau melu PS1 melu pisan kok dari ramen lu menang soalnya sibuk ngelayani dia ini pilih jalo ya si Edi takai duit gitu sari rapat ya lah Erni nawar kok kula mboten gitu. Terus nyo Erni 200.000. Aku ini ketemu wong lemu iki kok pakai duit, mulai wong setrek. Ora Pak, ora. Langsung ini jadi lu bahaya tak? Santai santai. Nggak ada istilah orang gemuk di RU karena ada teori yang mengatakan 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars itu artinya Erni tidak gemuk hanya salah planet jadi tahun ngarep Erni dodolan yang planet Mars kan dodolan kelopo degan ini yang gue mau lah dodolan yang Mars belah degannya atau yang ini gimana malah bentuknya kayak dodolan bayi kenapa jadi pengen ini NU Muhammadiyah kayak sini bocah-bocah apa ini? Ini jenenge musik apa ini? Calung. Calung. Angklung. Wah itu saya bawa kacamata ini sama vokalis. Nggih. Vokalis. Tunanetra niku Mbak. Oh, vokalis sih. Oh, kacamata ireng. Ah, pakai duit. Canggih. Oh, tak duit ya Allah. Yang pakai 500 di buku bakmi cah niku bunyi. Vokalis ini Mas iki. Sing kacamata ireng kancaku. Mas vokalis ya. Tonton Mbah, tonton. Ditonton kowe. Nah, ini. Alhamdulillah. Sini nih. Alhamdulillah. Nah. Itu Mas Pak ini dari kanca-kanca. Ini duit 1.500. Makasih ya. Ya, siap-siap nyanyi karo aku ini. Oh, bajunya Ansor, subhanallah. Muga-muga mlebu surga. Bajune. Kurang tasku bahwa ya isinya paling mau konsumsi Agem Gus Miftah niku. Agem Gus Miftah. Oh ya, nah kayak si NU Muhammadiyah ini. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada
semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah. Amin. Ayo ora mau amin kita yuyu. Telat malaikat minggat. Kowe bocah-bocah diri sana birang itu. Oh, Mbak Erni njaluk flash HP. Apa? Terus? Narikin Pak. Engko saya melu komandoku ora nggak aturan dhewe. Aku wetrek lho ya. Ini niat ngundang ngaji, aku mau niat ngemis ke. Sabar sabar. Santet rondo selawase. Sing wae iki. Engko tak selawatan dhisik. Ya. Engko flash engko iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Ulangi, gue dijawab. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi mandek bagus terusan juga 500.000 lagi di NO. Bapak NO Ibu Mus dijawab sing banter 5. Aku sing kesel loro embung 5. Sing bengok banter tak dongake utange lunas. Sami. Senajan ora mesti lunasi muga-muga sing utange lali. Syukur sing utange mati. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Tayak tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat goblok berkat kesungguhan. Nak Muhammadiyah saya kan berkatan lho. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa iya tadi wis yo saiki selawatan flash diurip kabeh yang punya HP-nya diangkat sing ngaku kancane Gus Miftah flash diuripke sing ora nguripi kancane Samsudin ya yang belakang semuanya kita buat warna malam ini Kota Arjo dengan sholawat dan flash kita semuanya diangkat. Mereka pun di Mas Kolam mereka barat toh timur semua ini semuanya diangkat. Nanti digerakkan ke timur bareng-bareng semuanya. Semuanya diangkat dulu. Yang belum diangkat. Ayo. Yuk kita buat meriah malam hari ini. Tolong mas kameramen dibuat yang bagus. Gue tak posting. Semuanya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ada yang diturunkan sebelum sholawat selesai. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah
salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin ya Nabi terus bareng-bareng salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Saya ulangi selawat kesatuannya. Ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua aku jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Semua aku jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyat berkah. Sing bandar salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yunus mati bandara melu Foto ayu sana sing nemu sing kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sesok yang gede dadi kiai urip pisan ojo mung dolanan ayo sekep derek pengajian urip pisan ojo mung dolanan ayo sekep derek sholawatan. Terakhir salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muhammad. Begitu sholawatan kebule metu uka demite metu nih biasa jos. Lanjut sallallahu Nabi Muhammad. Kula ajeng menehi cara jenengan muga-muga sing rawuh kabeh sugih kaya Imam Abdul Hasan Asadili. Amin. Imam Abdul Hasan Asadili itu tokoh sufi sing duwe tarekah Sadiliyah sugih rawuh. Padahal rata-rata kiai niku mboten sugih. Niki sugih. Niki idolane Kiai NU. Lah Muhammadiyah mboten tak ngerti Imam Abdul Hasan Asadili. Niki idolane Kiai NU. Nah, salah Kiai NU niku siji. Sing dicontoh saking Imam Abu Hasan Asadili, sufine
tapi mboten nyonto sugih. Lah kula nyuwun sewu, kula pengen kiai-kiai NU niku sugih, kiai-kiai Muhammadiyah niku sugih. Amin. Pas 3 April kula diundang pengajian kali Pak Jokowi di acara forum silaturahim Ketua Umum Parpol. Kebetulan sing ngaji sakderenge kula niku Sekjen Muhammadiyah. Sapa le Profesor Dr. Mukti. Pak Mukti. Kula matur, apa bedane NU karo Muhammadiyah? Lah anake Kiai NU ki diceluk Gus, anake Ustadz Muhammadiyah diceluk Gas. Jadi lah NU Gus, Muhammadiyah Gas. Hai guys. Hai Gus Sukarlan. Kok Sukarlan Solo? Asiman. NU kok kuru, NU ki lemu man. Ora tau mangan. Hah? Iya, kopinya tak kayak kasih man gitu man. Nah, Muhammadiyah hari ini pendekare biasanya sedotan ini. Ya itu, ya aku ngombe apa? Digane meneh bakal klopo pelit. Itu kopel aku apa kopel? Kok pelit? Dan ternyata Erni sibuk mencari panitia yang lain untuk dari tegang. Kula menehi ijazah dongane Imam Abil Hasan Asadili sing dadake Imam Abil Hasan Asadili sugih. Iki diwaca bareng-bareng. Estu awake dhewe niki donyane fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah sugih donya sugih akhirat. Amin. Ini terutama bakul-bakul manggeloke kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Artinya apa Bapak Ibu? Rabbana wasi' alaina arzaqana. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Tuhan kami, luaskanlah rizki-rizki kami. Wala tahjubna biha an ukhrana. Tapi jangan sampai engkau menutupi atas rezeki kami itu untuk akhirat kami. Niku sing diwaca kali Imam Abil Hasan Asadili. Mila sugih ora umum. Pernah satu ketika Imam Abil Hasan Asadili telat berangkat ngisi pengajian. Ditanya sama santrinya, Pak Kiai, kok jenengan telat? Oh, nih, aku mau telat karena harus menengok kebun anggurku terlebih dahulu. Imam Abil Hasan Asadili kalau pengajian keren, bajunya mahal, selendangnya mahal, kudanya mahal. Bahkan satu kuda yang gubernur Mesir tidak dapat beli, dibeli sama Imam Abil Hasan Asadili. Kuda itu kayak mobil Pak, harganya bisa miliaran. Satu ketika Asadili pengajian, bajunya bagus, dikritik sama santri dan jamaahnya. Pak Kiai, katanya Anda zuhud, katanya Anda sufi, kenapa pakaianmu mahal? Jawabannya apa? Akan saya jawab setelah degannya datang di bawah RB. Oh, lah saya ini golongannya wombo kayak RB. Masih R. Ya itu padamu R. Sesuai dengan bentuknya R. Lemak duding bisa gaya komplit kok duding gitu. R takon sing gawe sapa iki? Kok bentuknya kayak anak aku wis gede. Diombe dhewe karo R ini. Wah, baru membedakan R ini aku langsung EKF ya. Imam Asadili diprotes, Pak Kiai,
Katanya zuhud itu nggak boleh senang sama dunia. Kenapa Anda kaya? Apa jawaban Asadili? Santriku tak kandani. Aku duwe ra tau mikir, awakmu ra duwe malah mikir. Sing ra zuhud sapa? Kita tuh kadang-kadang sama, Pak. Orang duwe tapi melu mikir. Orang duwe Alphard tapi melu mikir sing duwe Alphard. Mobil kok regane 1 miliar lebih, kayak pajak ke piro, lakbane mbledos lak ganti regane piro, sedina bensine entek piro. Lak goblok tuh orang duwe melu mikir. Sing duwe mawon ora tahu mikir. Padahal yang namanya zuhud itu hatinya tidak dipenuhi dunia. Dunia hanya berada di tangannya, bukan di hatinya. Orang zuhud itu boleh punya dunia, tetapi nggak pernah cinta dengan dunia. Boleh punya mobil, tapi mobil tempatnya di garasi, bukan di hati. Artinya, kalau mobilnya ditabrak orang, yang rusak cukup mobilnya, hatinya nggak usah ikut-ikutan rusak. Rumah tempatnya di situ, bukan di hati. Kalau rumahnya terbakar, yang ikut terbakar hanya rumahnya, hatinya tidak ikut-ikutan terbakar. Saya pernah, Pak, awal saya punya mobil. Saya dulu punya mobil Camry. Mobil baru kebeli, seneng-senengin dua mobil. Pengajian ke Klaten. Saya pengajian bab zuhud ini. Boleh punya, nggak boleh cinta. Sampai selatan Polres Klaten ada lampu merah. Sopir saya berhenti dari belakang, ditabrak bis, sumber memolok. Iya, remuk mobilku, Pak. Aku meh nesu kelingan. Aku mau bar ngaji babakan zuhud, oleh duwe ra kena seneng. Akhirnya aku mau batin, jancuk. Ning batin. Ketika Imam Abu Hasan Asy'ari diprotes, dia bilang apa? Kenapa pakaian saya mahal? Seolah-olah pakaian dia mengatakan libasi yakun. Pakaianku berkata, ini ghaniyun, aku orang kaya, falatarhamuni, jangan pernah kau kasihani aku. Tapi lano kiai baju elek, sarung yang linteng, ngambune kelembak menyan. Seolah-olah bajunya mengatakan, ini fakir, aku kere. Farhamuni, tolong kasihani saya. Bila nyuwun sewu, Ustadz Muhammadiyah kudu gagah, Kiai NU kudu gagah. Artinya apa? Nggak ada kesempatan orang untuk menghinakan dakwah Islam. Kenapa? Karena penampilan sang pendakwah meyakinkan. Saya punya prinsip. Saya dulu, kan Bapak Ibu tahu, saya itu di Jakarta kiainya artis dan selebritis. Ya kalau setajam silet. Saya itu punya prinsip, kalau gara-gara atribut dan pakaian yang saya kenakan orang menghina dakwah Islam, berarti menggunakan pakaian mahal hukumnya wajib. Kalau yang dihina Miftah, maafi muskilah, never mind. Jawabannya Siman mungkin no what orang apa. Tapi kalau yang dihina Islam dan dakwahnya saya tidak terima. Berarti apa? Ketika saya dakwah, saya harus meyakinkan. Makanya nyuwun sewu, saya itu bersyukur, Pak. Saya mungkin kiai muda NU yang paling sering diundang sama Presiden Jokowi. Terakhir kemarin tanggal 3 April, semua partai ada Caimin, PKB, Pak Prabowo Subianto, calon presiden dari Gerindra, ada Pak Erlangga Hartarto, Golkar, Zulkifli Hasan, PAN, ada Pak Mardiono dari P3. Sing suruh ngaji Gus Miftah. Sebelum ngaji, saya diminta mimpin sholat duhur 5 menit. Maka tanggal 3 April jam 12 siang, selama 5 menit Indonesia dalam genggaman saya. Nah iya Pak Jokowi tak atur kok. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum bis sholah. Hei Presiden, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, sami'na, siap Gus. Manut tak atur Pak Jokowi. Saya takbir, Presiden ikut takbir. Saya rukuk, Pak Presiden ikut rukuk. Saya sujud, Presiden ikut sujud. Saya salam, Presiden ikut salam. Ora wani beda karo aku. Manut.
Rampung sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pak Jokowi melu saya tengok ke belakang, cie mana cie. Mungkin presiden langsung jawab cuaks. 5 menit kan lumayan bro. Maksud saya apa? Bahwa umat Islam itu mindsetnya harus dirubah. Kita itu ditakut-takuti, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, sehingga kita nggak berani kaya, Pak. Padahal hadis membuktikan banyak orang yang diangkat menjadi kekasihnya Allah itu melalui jalan banyak sedekah, bukan jalan banyak ibadah. Dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan dengan sangat terperinci, inna awliya Allah, sesungguhnya para wali-walinya Allah, lam yanalu min rahmatillahi wa sa'adari tu'ani, mereka tidak mendapatkan rahmat dan keleluasaan dari Allah bikasrotil ibadah, dengan banyaknya ibadah, walakin yanaluha bisakhawatin nafsi wal istihana anid dunya, tetapi mereka menjadi walinya Allah gara-gara mereka banyak sedekah dan memutus hatinya dari dunia. Berarti apa? Jenengan dadi wali niku nyuwun sewu luwih gampang dari jalur sedekah daripada jalur ibadah. Saat ini nyuwun sewu, peminat jadi walinya Allah itu jarang, yang daftar jadi wali itu jarang, karena sekarang sibuk daftar jadi caleg. Kon dadi wali ora gelem malah pengen dadi caleg. Nggih napa mboten Bu? Cangkeme kan wali lan duwiti. Apa caleg pengen duwiti? Iki ana caleg apa ora iki? Oke. Wis dadi caleg ya karepmu, niate sing apik. Tapi rasa ngapusi rakyat. Caleg sama anggota dewan, calon-calon itu biasanya modalnya mung loro. Siji wani, loro sabar. Maksudnya wani ngumbar janji, sabar dalam melaksanakan janji-janjinya. Hati-hati. Lar penyalon biasanya melu ngaji, begitu lali udah ngaji angel, goblok. Lar penyalon sowan kiai, begitu dadi lali karo kiai. Suwe-suwe kiai mau dianggap kaya laos, kaya dong salang. Lar masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan danco. Aku ora ngerti carane sapa kok, ya terserah. Sing penting kowe dadi caleg sesuk dadi anggota DPR, ora usah neko. Tak kandhani bakul pasar. Aku wis ngomong kok, lebih baik tangannya kotor hasilnya bersih daripada tangannya bersih hasilnya kotor. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi lek pejabat nguntal duit rakyat jenenge bajingan. Jadi ini rekam api misalnya. Dibalas jawab sing banter ya. Kuwi pejabatnya selamat ya. Yang apa air peti, ngono mudhun manggung. Wah, ini. Tolong dijawab. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok nganti ana pejabat mangan duit rakyat jenenge bajingan. Pejabat sing mangan duit rakyat jenenge bajingan. Wis tak posting sesuk iki. Ora bahaya ora wedi aku. Kiai kok cirih. Kena rugi di Muhammad Zain PSHT. Kul haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun pahit. Betul Pak Zain? Iki ngombe vitamin ngono lho Zain. Ora perlu banget lho Zain. Masa pendekar aku kok turu Pak Zain. Sesuk biasanya di pengajian ini ya. Harapan bayar nganggo BLT wae ra apa-apa. Biasanya sugih wae. Saya kasih konsep bagaimana menjadi orang yang berkah di dalam pekerjaannya. Saya sampaikan dawuhnya Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun, orang yang luar biasa, yang aku yakin insyaallah beliau walinya Allah.
Amin. Kotak infak wis liwat to ora apa-apa ngono. Paling isine 1000 manemu. Ora apa terus kira apa balik. Terus ora apa-apa. Ya santunan ora apa-apa terus apa? Sarepmu. Isine 1000, 2000. Kuwi lek dompetmu ana 100.000, ana kotak infak lewat, mau cebrunge 1000 apa 100.000? Delok munyuk kebun binatang sanggune 100.000. Pengajian delok Gus Miftah infake 1000. Berarti larang Gus Miftah napa munyuk? Ya. Jenengan luwih ngajeni Gus Miftah napa munyuk? Direkam. Sangel lah mau iki. Dadi iki ngene nyok. Nah, ora bahaya. Bahaya iki cangkemmu iki bahaya. Sapi. Ngomong kancane Mbak Eri takon, "Pripun kok carane gawe dadi pedagang sing berkah, pekerjaane berkah?" Lan iki kula ijazahke teng jenengan. Iki saking Mbak Maimun. Tapi kadang-kadang nang HP teng DM itu pertanyaan macam-macam. Kayak ini bulan Ramadan ono senakor ini, Gus, apa hukumnya siang hari di bulan puasa kita berkumur-kumur pakai kuah bakso? Itu cangkemnya itu piye itu? Nah, kalau kumur-kumur pakai kuah bakso ini. Akhirnya kalau jawab, hendaknya di siang hari bulan Ramadan tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki ini. Cuaks. Pokoknya fatwa itu aneh-aneh kan. Kayak ini orang mati gara-gara mercon neng Blitar, langsung saya mengeluarkan fatwa haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa picek matanya menyalakan petasan di mata ulama ya. Apamu ya lucu, petasan itu lah dialap apa nih suaranya begitu mau bledos mau tutupi kupingnya ini namanya padahal kalau bocah-bocah lah kampanye lho motor belombongan kenapa beng 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 kupingnya dewe ditutupi kapok karepmu ki apa wani mbrebeki wong liya ora wani kebrebekan kupinge dhewe lah ora fair to iki kudune lah awakmu kampanye nggak kenal apa belombongan ya kupingmu bukaan malah mau tutupi kapok besok kopokan tenan kok kowe. Lagian sekarang sudah nggak simpati kok orang kampanye weng. Kowe iki caleg lak pengen simpati. Gampang kampanyemu, gawe tim. Setiap hari mlaku sak masjid sak Purworejo. Endi ana masjid kotor dipel, WC-ne diresiki. Kowe malah simpati. Dipilih kowe minimal karo Israil. Saiki piye carane sing simpatik lho. Aku kira seneng ana caleg pasang gambar ning wit-witan. Wite wit urip, ana buahe berpotensi. Kayak gambar caleg dipaku. Kuwi goblok menurutku. Kalau lingkungan mawon ora ramah, itu berarti lah kampanye yang tidak ramah lingkungan. Nggih napa mboten? Nggih. Wit-witan kok dipaku gambare caleg. Bola masang gambar itu sing tokoh didik, sing rapi, tidak mengganggu ketertiban, sing nyaman, sing simpatik, dikasih himbauan sing ngapi. Aku ini ngono ning Sumatera, lucu meneh. Ana tembok kuburan diwenehi gambar caleg. Iki kok wong modal kok nyoblos. Wong yo untal-untul ning arep panggung wong yo. Sopan belas. Kok cuma ini gimana sih sepiro lho iki. Katanya pacarnya Erni. Wah, ada umur Mbak Erni. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, kalau yang lali. Niki kula sering kula biyen tau ngaji kali Mbah Maimun teng Wonogiri niki sing pengen dikake niki. Kula hakul yakin Mbah Maimun niku wangi. Beliau itu sudah memprediksikan meninggalnya, meninggal sesuai dengan yang diinginkan. Ini Mbah Maimun. Sibuk men kok sih ya ini. Infak itu belum ngono. Nek tok karo panah kaya infak kok. Kono gemu bang.
Kowe iki lak golek duit sing sabar, tegese sabar karo dicemplungi aja minggat dinteni. Pokoknya pantang pulang sebelum dicemplungi. Apa resep Mbah Maimun supaya pekerjaannya barokah? Barokah niku artinya ziyadah. Ziyadah niku artinya nambah. Nambah napa Ibu? Ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Jadi lah jenengan diwenehi duit, jenengan ora pelit, duitnya dikit sedekah, dikit infak, gua anak yatim di masjid, niku berarti bondomu berkah. Tapi lah saya sugih awakmu saya pelit, iku tondo-tondo rezekimu ora berkah. Gampang mawon. Mau nih pelit, arep nyalek dadi lomo, kuwi cetok. Ora berkah. Soale menehi mung mergo duwe kepentingan. Ojo mau pilih sing nyogok rakyat. Kecuali programnya api. Ojo nganti kejadian kaya ning Semarang. Caleg arep nyalon gawe amplop 80.000 amplop. Sak amplop isine 20.000. Kula ngelus dodo. Suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Padahal nyuwun sewu binaan kula teng Sarkem lonte paling murah sak jam 200.000. Suara rakyat 5 tahun dituku 20.000, lonte sak jam 200.000. Berarti suara rakyat kalah larang kalau kok Gus Miftah ngerti cetok wong Gus Miftah kiyaine lonte. Kalau ada yang panggung atau dibilang ngaji karo mbak-mbak teng Sarkem urung tahu aku nyebut lonte. Kan ora mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah, kan nggak mungkin. Nggak pernah, Bu, yakin saya. Paling mbak-mbak yang saya cintai. Ayo aku posting di Instagramku pengajian ini malam Ahad pae. Aku ngedum 680 mukena di lokalisasi Tretes Pasuruan. Lucu nang gua hati kabeh. Makon, Gus ikhlas apa mboten? Tak jawab ikhlas. Syaratnya apa? Dinggo sholat, ora dinggo lemek. Dan ternyata di sholat nih. Kemarin mereka Ramadan tidak pulang, tetap kerja di Tretes. Mereka boleh buka operasi, tetapi sebelumnya harus dimulai dengan sholat taraweh berjamaah. Jadi saat dari ngelonde taraweh bisa. Loh, aku bisa ngelarang ngomong, aku duduk pejabat. Isoku mengingatkan mereka jangan sampai meninggalkan sholat. Wadini mereka maksiat orang urusan itu. Wong nyatane ya kamu nih teko sapa Kasiman. Kok dadi wong semua kan? Paguyuban, kopel. Kopeliku. Paguyuban narik limpatan. Malah tutup-tutup dulu, kok jangan. Kok pelaku kan godanya lebih Mbak Erni? Kalau anggota 42. 42. Kalau anggota keseluruhan ada 300. 300. Iki sing melu urunan wong piro? 42. Lumayan. Urunan piro kowe? Keren loh Erni. Erni urunan sendiri 60 juta. Tepuk tangan di Erni ya. Ini serangga seokasi nyoblos gitu loh. Untung Erni orang nyalek. DKR, Bendung R. Loh ini wong sak menewu. Kira-kira sampai kolong kira 10.000 lebih lagi. 60 juta dibagi 10.000 murah kita doakan Mbak Erni panjang umur, amin. Wong sak donya mati Erni urip dhewe, amin. Keren Mbak Erni.
Kurang 60 juta sebagai KR ya. Niki corone berkah cara Mbah Maimun. Kulo niku meyakini sekali lagi Mbah Maimun itu wangi. Beliau senang dengan dina Selasa, meninggalnya hari Selasa. Beliau mengidolakan Siti Khadijah, dimakamkan dengan satu pemakaman dengan Siti Khadijah di Malang. Kulo alhamdulillah setiap haji setiap umroh kulo ziarah. Kalau esuk iki kulo mangkat haji, alhamdulillah. Kulo mangkat kaji kali Raffi Ahmad kali Nagita Slavina. Mergo Raffi niku nadar pengen mangkat kaji kali kulo. Mangkat tak dongake orang-orang Kutoarjo, mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Orang ngomong cangkemmu kesusu. Dipanggil oleh Allah, amin. Dungane mati ora gelem. Kula mesti ziarah ke Maklan. Sowan Mbah Maimun. Mbah Maimun mengidolakan Siti Khadijah pemakaman Maklan. Mbah Maimun kebiasaane haji, alhamdulillah sedone Mbah Mun di pas haji. Kira sapa sing ra ngiri karo Mbah Mun? Muga-muga esuk teng padang masa dikumpulke kali Mbah Mun. Amin. Syaratnya oleh rezeki sing barokah miturut Mbah Maimun. Mang delok ana 5. Delok driciku aja mak delok cincinku. Apa? Amin. Pamer matamu. Copot. Ana 5. Wis ra. Apa? Jame. Ana 5. Udah nggak ada nih. Oh, air ini kurang ajar, muka-muka kayak gitu, tak gue meneh. Muka-muka kayak